Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Aprilianti Amanda dari 5B Keperawatan akan melakukan presentasi tentang DHF, Pathway DHF. Saya di sini bertujuan untuk memenuhi tugas SP keperawatan anak. Jadi DHF itu bisa disebabkan karena gigitan nyamuk Aedes aegypti. Kemudian dari gigitan nyamuk tersebut terdapat virus, yaitu virus dengue. Maka virus dengue tersebut akan masuk ke dalam tubuh dan bereaksi dengan antibodi sehingga terjadilah DHF itu. Untuk B1 atau breathing, pada pernafasan, pasien yang terkena DHF, permeabilitas dinding pembuluh darah ini akan meningkat sehingga menyebabkan hilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah. Jika plasma darah hilang melalui endotel dinding pembuluh darah, maka akan menyebabkan kebocoran plasma dan mengakibatkan penumpukan cairan pada pleura. Ya, sehingga menyebabkan pola nafas tidak efektif. Pada B2, blood atau darah, permeabilitas dinding pembuluh darah ini meningkat, kemudian menyebabkan hilangnya plasma melalui endotel dinding pembuluh darah. Kemudian akan menyebabkan kebocoran plasma ke ekstravaskuler. Selanjutnya akan menyebabkan hipovolemia atau penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan intraseluler. Kemudian pada B3, brain, pelepasan neurotransmitter ini atau pelepasan molekul atau zat kimia pada pembawa pesan dalam tubuh untuk mengirim sinyal dari sel saraf ke sel target seperti prostaglandin dan lain-lain. Ini juga berkaitan dengan reseptor nyeri sehingga menyebabkan timbulnya persepsi nyeri dan diagnosis yang bisa ditegakkan yaitu nyeri akut. Biasanya pada pasien DHF ini akan mengalami nyeri akut. Pada B4 atau bladder, jika ginjal terdapat perdarahan, kemudian terjadi perfusi arteri renalis atau penyempitan salah satu atau lebih oleh arteri untuk mengangkut darah ke ginjal, maka harus dilakukan pemeriksaan GFR. Jadi pemeriksaan GFR ini apa sih? Pemeriksaan GFR itu yaitu glomerular filtration rate. Jika nilai GFR kurang dari batas normalnya, maka akan menyebabkan oliguria maupun anuri. Oliguria itu penurunan jumlah urin. Jadi jika urin itu tidak normal atau mengalami penurunan jumlah urin, maka diagnosis yang bisa ditegakkan yaitu gangguan eliminasi urin. Kemudian pada B5, permeabilitas membran kapiler ini akan meningkat. Jadi B5 sendiri itu adalah bowel. Jika permeabilitas ini meningkat, maka akan menyebabkan ekstravasi cairan. Jadi ekstravasi cairan ini adalah kebocoran cairan intravaskuler ke ekstravaskuler. Kemudian jika sudah mengalami kebocoran akan masuk ke rongga peritoneum. Kemudian jika sudah masuk ke rongga peritoneum, lambung biasanya akan terdesak sehingga menyebabkan mual, muntah maupun anoreksia. Pada pasien DHF ini biasanya jika sudah mual, muntah, pasti asupan nutrisi itu pasti berkurang. Maka diagnosis yang ditegakkan yaitu bisa defisit nutrisi. Karena jika asupan nutrisi berkurang, maka akan mengalami defisit nutrisi. Kemudian pada B6 atau bone, tulang, perpindahan cairan ke ekstravaskuler akan menyebabkan penurunan kebutuhan oksigen, nutrisi, maupun penurunan metabolisme, sehingga pasien tersebut akan mengalami lemah, pusing,
nadi meningkat sehingga akan menyebabkan imobilitas yang mengganggu pasien atau intoleransi aktivitas. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.